Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan di sekitar kita, yaitu tentang manfaat omega 3 untuk diet ya. Kita ketahui omega 3 adalah asam lemak ya, asam lemak tak jenuh yang merupakan minyak sehat yang menawarkan banyak manfaat bagi tubuh secara menyeluruh. Jadi memang yang biasa kita pahami sekarang omega 3 itu terdapat dalam minyak ikan ya. Dan itu memang sangat dianjurkan salah satunya untuk kesehatan tubuh tetapi setelah banyak ada penelitian ternyata itu juga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sekaligus untuk masalah diet ya. Nah, kita di antara manfaatnya adalah selain untuk kesehatan ya, kesehatan jantung, otak, mata, tulang, sendi juga bisa menurunkan resiko depresi sekaligus untuk merawat elastisitas kulit dan untuk menurunkan berat badan ya. Nah, sebelum apa manfaat omega 3 di diet itu kita bisa sampaikan lagi bahwasanya apa itu omega 3 ya. Sebagian paham, sebagian dari kita tahu, sebagian kita juga mungkin tidak begitu paham secara menyeluruh ya. Jadi asam lemak omega 3 ini adalah memang kelompok asam lemak yang tidak jenuh yang tergolong menyehatkan ya sebagai zat gizi esensial dan yang tidak diproduksi oleh tubuh. Jadi kita perlu mengkonsumsi ini karena tidak diproduksi oleh tubuh dan biasa harus dikonsumsi untuk menambah apa namanya kesehatan tubuh ya. Jenis lemak omega 3 ini dikelompok menjadi dua kategori ya. Pertama adalah kategori asam lemak asam alfa linolenat atau ALA ya, yaitu satu-satunya lemak omega 3 esensial yang ditemukan dalam nabati ya. Jadi tidak melulu ikan tetapi asam lemak yang ditemukan dalam nabati ataupun dalam biji-bijian ya. Contohnya biji kenari, biji rami atau biji chia ya. Nah, itu bisa dikonsumsi dan termasuk omega 3. Yang kedua adalah omega 3 long chain ya atau EPA dan DH. EPA dan DH. EPA itu asam eicosapentaenoic atau EPA dan asam docosahexaenoic atau EHH ya. Nah, para ahli itu menyarankan agar setiap orang itu mengkonsumsi sekitar 200 atau 300 mg EPA dan DHA per hari ya. Untuk EPA dan DHA itu contohnya adalah minyak ikan ya. Nah, sekarang bagaimana manfaat omega 3 itu? Bagaimana kok bisa omega 3 itu diet secara omega 3 untuk memberikan tambahan kesehatan? Nah, pertama adalah dapat mengurangi nafsu makan ya. Ya. Jadi 5 manfaat omega 3 untuk diet itu yang pertama itu dapat mengurangi nafsu makan ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Minyak ikan omega 3 itu kan memang dinilai cukup ampuh dalam mengendalikan rasa lapar sehingga bisa mengurangi nafsu makan berlebih ya. Hal tersebut itu dibuktikan dalam studi yang dilakukan pada orang sehat yang mengkonsumsi 0,3 gram atau lebih dari 1,3 gram minyak ikan per 3 gram omega 3 per hari. Hasilnya menunjukkan rasa kenyang signifikan hingga 2 jam setelah makan ya. Jadi kita konsumsi terus itu ya secara rutin antara 2,3 gram atau lebih dari 1,3 gram minyak ikan itu per hari itu bisa menimbulkan dorongan dalam otak ini supaya kita tidak supaya kita kenyang ya, dan akhirnya kalau sudah kenyang akan mengurangi keinginan kita untuk makan ya, artinya mengurangi nafsu makan. Yang kedua adalah manfaat omega 3 untuk diet adalah yang kedua yaitu meningkatkan metabolisme ya, metabolisme tubuh ya. Cara semakin tinggi tingkat metabolisme Anda, maka semakin banyak juga kalori yang terbakar untuk memudahkan penurunan berat badan ya. Kalau penelitian itu menghasilkan orang dewasa muda
mengkonsumsi 6 gram minyak ikan per hari selama 12 minggu, tingkat metabolisme mereka meningkat 3,8%. Sedangkan orang yang dewasa lebih tua, 3 gram minyak per hari selama 12 minggu meningkat sekitar 14% laju metabolisme ya. Jadi ada peningkatan metabolisme tubuh dan ini otomatis bermanfaat untuk tubuh. Yang ketiga ya, fungsi omega 3 untuk kesehatan untuk diet yaitu meningkatkan pembakaran kalori saat olahraga ya. Jadi omega 3 ketika dikonsumsi, apalagi kalau kita sedang berolahraga itu 3 gram atau omega 3 gram per hari, ataupun saat kalau kita sudah beli dalam kapsul yang sudah jadi itu berdampak baik, membakar 10% kalori ketika kita berolahraga ya. Otomatis kita harus berolahraga pada saat kita mengkonsumsi omega 3 ya. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan jantung ya. Omega 3 tentu saja kita ketahui banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung ya. Kalau kita konsumsi rutin ya omega 3 itu dan ini harus terkontrol ya, supaya kita itu bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu meningkatkan kesehatan jantung ya. Hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol baik HDL ya, HDL ya. Makanya makanan atau suplemen omega 3 itu juga mampu menurunkan trigliserida darah hingga 15-30% ya. Jadi mampu menjaga kesehatan jantung. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menurunkan kadar lemak ya. Sama ya, ketika kita konsumsi rutin ya, omega 3 secara rutin yang sudah jadi yaitu 2 kapsul per hari ya. Itu bisa memberikan manfaat untuk menurunkan lemak ya, untuk diet selanjutnya membantu menurunkan kadar lemak ya. Tentu saja dapat juga menurunkan berat badan ya. Nah, itu sobat sekalian, jadi banyak sekali ya ternyata setelah kita ketahui omega 3 itu apa, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama dapat mengurangi nafsu makan ya, kedua dapat meningkatkan metabolisme secara proses, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pembakaran kalori saat berolahraga, kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan jantung, dan yang terakhir adalah dapat menurunkan lemak. Tapi sobat sekalian, yang paling penting adalah kita harus rutin ya, rutin untuk konsumsi omega 3 ini, dan juga salah satunya yang saya rekomendasikan juga adalah mengkonsumsi produk kesehatan yang dapat juga menjaga kesehatan, tidak hanya diet dan juga untuk mengobati kesehatan yang lain, yaitu mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya anjurkan yaitu Turkish Propolis Rukia ya. Ini mempunyai banyak manfaat karena mengandung nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Jadi bisa memberikan kesembuhan cepat pada penyakit ya. Dan juga ada ruqyah ya. Ruqyah yang kita ketahui adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan, dan juga karena dapat memberikan kesembuhan untuk penyakit medis dan non medis. Untuk penyakit medis itu bisa tidak hanya untuk memberikan efek diet ya, tetapi juga untuk menyembuhkan penyakit medis yang berat seperti kolesterol, diabetes ya, kemudian stroke, luka, kemudian batuk pilek, kanker ya, stroke, paru-paru dan lain sebagainya ya. Banyak testimoni daripada pemakai yang mereka mengatakan ketika memakai Turkish Propolis Ruqyah ini dengan teknologi nano ini yang dapat mempercepat penyembuhan penyakit ya. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini untuk nutrisi otak, karena memberikan nutrisi otak, memberikan nutrisi pada otak, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, dan juga memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Tetapi untuk dewasa tentu saja juga bisa dipakai untuk menutrisi otak ya. Cara pemakaiannya cukup simpel ya, tinggal menteteskan Turkish Propolis Ruqyah ini secara rutin ya, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh seseorang itu 50 ya 5 tetes,
Kalau 70 ya 7 tetes ya diteteskan ataupun dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Bagi mereka yang sedang terapi berat ya misalnya kolesterol, diabetes, stroke dan lain sebagainya itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi Turkish Problem Turkiya secara rutin. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.